Sokrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Sokrates lahir di Athena, Yunani, dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, selain Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates berasal dari tulisan muridnya, yaitu Plato. Sokrates mempunyai istri dan 3 orang anak. Sokrates adalah orang yang sederhana, tidak tampan, tidak pernah menggunakan pakaian rapi, atau sangat sederhana dalam berpenampilan. Setiap harinya berjalan tanpa alas kaki berkeliling di sudut-sudut kota Athena, mendatangi orang-orang dan berdiskusi tentang filsafat. Sokrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana di seluruh kota Athena, tetapi dia sendiri tidak pernah menganggap bahwa dirinya bijaksana. Maka dari itu, dia berkeliling mendatangi orang-orang yang dianggapnya bijaksana untuk berdiskusi tentang filsafat. Saat orang-orang begitu fokus pada pemahaman tentang gejala alam, astronomi, perbintangan, dan semua benda-benda luar angkasa, Sokrates lebih suka memahami tentang masalah sosial, perilaku manusia, semua tentang manusia, sosial politik, dan etika politik kenegaraan. Dan inilah yang menjadikan Sokrates berbeda dari tokoh sofis lain. Saat para sofis begitu bangga dengan ilmu yang dimilikinya dan menjual ilmu-ilmunya pada setiap orang yang membutuhkan jasanya, atau meminta upah pada setiap muridnya, tetapi Sokrates menolak itu semua, dengan alasan dia tidak tahu apa-apa. Inilah yang membuat Sokrates dijuluki orang bijak di seluruh kota Athena. Sokrates menyoroti kehidupan masyarakat Athena waktu itu, dan kata-katanya yang terkenal salah satunya adalah, "Ini bukan masalah siapa yang hidup, tapi bagaimana hidup dengan baik." Jadi salah satu yang diperjuangkan Sokrates adalah memperjuangkan kehidupan sosial yang lebih baik. Sokrates mempunyai metode untuk berfilsafat dan mengajarkan filsafat pada orang-orang, yaitu dengan metode dialog. Metode ini mengajarkan orang-orang saling bercakap-cakap, bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, sehingga bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang ada. Tujuan percakapan ini agar siswa atau orang-orang mampu menemukan jawabannya sendiri. Bisa juga saling membantu agar tercipta keharmonisan antar manusia. Dasar metode ini adalah pandangan Sokrates bahwa setiap individu mempunyai potensi untuk mengetahui kebaikan, kebenaran atau kesalahan. Metode ini sampai sekarang masih populer, baik diterapkan di sekolah atau lembaga-lembaga yang lain. Selanjutnya, metode Sokrates ini disebut sebagai metode dialog. Dialog yang terdiri dari kata dia dan logos, yang artinya logos adalah kata atau nalar, dia adalah melintasi atau menyeberangi. Metode ini akan menghasilkan etika dan edukasi. Sokrates ingin mengajak orang agar memperhatikan dan memuaskan jiwanya. Lewat dialog juga bisa menelanjangi jiwa dan refleksi agar orang menjadi sadar akan kehidupan. Karena kepopulerannya ini sehingga banyak orang-orang yang iri, sehingga memfitnah Sokrates dengan tuduhan telah merusak pemikiran generasi muda, yang mengakibatkan dijatuhinya hukuman mati dengan meminum racun. Sokrates meninggal di usia 71 tahun.